Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firlijan Ananto dan rekan-rekan saya ada Fenty Ferninda dan Wahyu Muhammad Firly. Di sini kami akan menjelaskan permasalahan pengangguran, inflasi, dan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Di sini ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal tahun 2020 dilakukan secara luar biasa dalam rangka membantu masyarakat dan dunia usaha untuk pulih dan bangkit kembali di masa pandemi. Presiden mengeluarkan PERPPU nomor 1 2020 kemudian menjadi Undang-Undang nomor 2 nomor 202 dijadikan dasar untuk merumuskan dan mengalokasikan anggaran secara ekstraordinari di dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan penanganan COVID-19 atau naik 12% dari realisasi 2019 yang didukung oleh kebijakan reforming atau relokasi belanja K atau L dan transfer ke daerah dan dana desa yang diarahkan untuk mendukung PEN. Menjelaskan bahwa melalui perubahan APBN 2020 pada Perpres 54 2020 dan Perpres 72 2020, pemerintah melebarkan defisit ke 6,34% dari PDB sebagai langkah menghadapi pandemi COVID-19. Melebarnya defisit APBN membuat pemerintah memerlukan sumber pembiayaan tambahan antara lain melalui skema burden sharing bersama Bank Indonesia. Pendapatan negara tahun 2020 mencapai 1.633 triliun atau lebih rendah 327 triliun dibandingkan tahun 2019. Menkeu menyampaikan bahwa realisasi penerimaan perpajakan lebih rendah sebagai dampak perlambatan ekonomi dan pemanfaatan stimulus perpajakan oleh dunia usaha. Di sisi lain, belanja negara terrealisasi sebesar 2.589 triliun anggaran COVID-19 dan dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, defisit APBN 2020 mencapai 956 triliun. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyu Muhammad Firly, dipersilahkan. Pengangguran atau tunakarya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali. Sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran kerja yang belum bekerja, tetap ada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, serta orang yang memiliki pekerjaan namun tidak produktif, sehingga dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Selanjutnya yaitu inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sehingga ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan inflasi dianggap terjadi apabila proses kenaikan harga berlangsung terus-menerus dan saling berpengaruh satu sama lain. Terdapat banyak cara untuk mengukur laju inflasi. Namun, dua cara yang paling sering digunakan adalah indeks harga konsumen atau IHK dan deflator PDB.
Selanjutnya akan disambung oleh Penti Perninda. Kepada Penti Perninda dipersilahkan untuk pertumbuhan ekonomi. Baik, terima kasih kepada Pirligin Ananto. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan jumlah produksi suatu perekonomian atau perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan dan diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional dalam periode tertentu. Lalu ada hubungan pengangguran dan inflasi. Arti inflasi dan pengangguran telah dijelaskan secara singkat di atas. Sebagaimana diketahui bahwa manakala inflasi terlalu tinggi, maka masyarakat cenderung tidak menyimpan uang lagi. Nah, dalam kondisi tingkat inflasi yang relatif tinggi, maka secara teoretis para pengangguran akan banyak memperoleh pekerjaan, bukan saja karena banyak masyarakat yang membutuhkan tenaganya, tetapi juga para produsen seharusnya akan memanfaatkan momentum kenaikan harga barang dengan menambah produksinya, yang tentu saja harus membuka kapasitas produksi baru dan ini tentu memerlukan tenaga kerja baru sampai pada tingkat full employment. 17 sampai segitu jauh agaknya inflasi yang tinggi banyak memberikan dampak yang negatif daripada positif bagi suatu bangsa dalam perekonomian. Lalu di sini ada penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran yaitu jumlah produk yang banyak pendidikan dan keterampilan yang rendah, teknologi yang semakin modern, pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan-penghematan dan rasionalisasi. Adanya lapangan kerja dengan dipengaruhi musim ketidakstabilan, perekonomian, politik, dan keamanan suatu negara faktor penyebab. Faktor lain yang menyebabkan angka pengangguran adalah adanya kasus PHK menimbulkan kondisi ekonomi rumah tangga mengalami penurunan. Lalu kondisi lingkungan di sebuah negara dengan adanya wabah coronavirus atau COVID-19 ini menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi lemah dan terhambat. Dengan adanya wabah virus coronavirus ini menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi lemah dan terhambat. Apabila kondisi tersebut ekonomi mengalami penurunan, maka dapat berpengaruh terhadap jumlah pengangguran yang mengalami penurunan. Nah, tadi adalah 3 faktor yang menyebabkan angka pengangguran. Lalu selanjutnya di sini ada solusi pengangguran dan inflasi. Solusi pengangguran dan inflasi menyelenggarakan bursa pasar kerja, bursa tenaga kerja merupakan penyampaian informasi kepada masyarakat luas lowongan kerja juga. Nah, di sini ada menggalakkan kegiatan ekonomi informal, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, meningkatkan mutu pendidikan, mendirikan pusat-pusat latihan kerja. Lalu di sini ada solusi inflasi, di mana solusi inflasi itu ada 3, yaitu kebijakan moneter, lalu ada kebijakan fiskal, dan lainnya. Lalu kesimpulan akan dibacakan oleh Pirligan Antanto kepada Pirli, saya persilakan. Baik, kembali lagi kepada saya. Di sini ada kesimpulan pada saat maraknya kasus COVID-19 yang membuat seluruh dunia bahkan Indonesia khususnya mengalami dampak dari COVID-19, khususnya dalam dunia perekonomian di Indonesia, apalagi banyaknya kehilangan nyawa yang membuat penduduk Indonesia dilanda ketakutan dan krisis ekonomi. Inflasi pun muncul yang semakin mencekik keuangan rakyat Indonesia, khususnya rakyat biasa, dan pengangguran ada di mana-mana karena banyak pegawai yang dipecat bahkan di PHK dari perusahaan mereka sebab COVID ini berbagai dilakukan pemerintah agar Indonesia tetap aman kondisi ekonomi dengan melakukan berbagai kebijakan, salah satunya kebijakan moneter fiskal. Terima kasih kepada teman-teman dan terima kasih kepada semuanya yang menonton.
saya ucapkan mohon maaf bila kami ada salah kata. Sebelumnya terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.